Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'isatana linail sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di malam Rabu, malam 1 Januari tahun 2025, atau bertepatan dengan malam 1 Rajab. Nah, kita memahami bahwa bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang ada. Kita mafhum bersama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra." Di perhitungan Allah itu 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, lalu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kalau dihitung itu bulan Muharram itu bulan pertama, lalu bulan Rajab itu bulan ke-7, lalu bulan Dzulqa'dah itu bulan ke-11, dan bulan Dzulhijjah itu bulan ke-12. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan 11, 12, dan bulan 1, dan yang terpisah cuma bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7. Kita mereview kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa hikmahnya 4 bulan haram itu dipilih di bulan pertama, bulan ke-7, bulan ke-11, dan bulan ke-12. Sekali lagi, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan 11, 12, dan bulan 1. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, kata beliau, Ibnu Hajar al-Asqalani, hikmahnya adalah di bulan 1 dan bulan 12. Artinya kita harus masuk pada sesuatu dengan baik, dan keluar juga harus baik. Masuk baik-baik, keluar baik-baik. Memulai sesuatu harus baik-baik, dan mengakhiri sesuatu harus baik-baik. Maka itulah kemudian hikmahnya di bulan pertama dan bulan ke-12. Lalu bulan ke-7 di tengah-tengah. Tidak hanya bagus memulai, mengakhiri bagus, masuk bagus, keluar bagus, tapi juga prosesnya juga harus bagus. Jadi kita diajari dengan waktu ini, prosesnya juga harus bagus. Dan terakhir, kenapa kemudian di bulan ke-11 bahwa Islam itu begitu sangat memperhatikan akhir dari sesuatu. Maka disebut kita berusaha berdoa diantaranya agar husnul khatimah. Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Maka dalam hadis itu kemudian ada gambaran bahwa ada orang yang kemudian sudah perbuatannya seperti dekat dengan surga, tinggal segini saja. Tapi kemudian qadar Allah, kemudian dia ternyata juga akhir hidupnya tidak bagus. Begitu sebaliknya, ada orang yang perbuatannya itu kayaknya sudah arwah neraka, tapi kemudian di akhir hidupnya dia justru bagus.
Lalu dia kemudian mendapatkan ampunan dan dapat surga dari Allah. Itulah kenapa kemudian Islam begitu sangat memperhatikan akhir atau ending. Maka dalam interaksi sosial, kenapa kita tidak boleh mencibir, mencela orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa? Karena bisa jadi orang-orang yang kita cibir dan orang-orang yang berdosa menurut pandangan kita itu ternyata di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah, dan Allah senang kepada orang-orang yang begini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Disebut Allah senang kepada orang yang bertaubat. Dan jangan-jangan dengan kepongahan, kesombongan kita, dengan apa yang sudah merasa kita lakukan, justru itulah yang membuat Allah murka kepada kita. Sekali lagi, ini adalah waktu 1 tahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Artinya kita harus memulai di 4 bulan haram itu dengan melakukan hal-hal yang baik dan sejauh mungkin untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kedurhakaan, kezaliman dan sebagainya. Dimulai saat malam ini. Menjadi sebuah momentum saja. Tidak ada amalan khusus, tidak ada niat bacaan khusus apapun. Yang ada boleh hanya untuk dijadikan sebuah momentum pada diri kita sendiri untuk kemudian melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada relevansinya memang tentang masalah waktu itu adalah tentang ontologi kalimat istirja. Kita memahami bahwa kalimat istirja itu adalah kalimat sebagai sebuah pengakuan bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat istirja itu sering kita dengar dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini biasanya menjadi pengantar pengumuman ada kematian. Kalimat ini juga menjadi kalimat yang sering sebagai sebuah musibah. Tapi biasanya musibah-musibah besar. Musibah kecil tidak. Padahal setiap apapun musibah, sekecil apapun, maka kita disunnahkan untuk membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, menurut Sa'id bin Jubair itu, kalimat istirja ini adalah kalimat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat indah, dan ini hanya kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalnya membaca di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157 yang berbicara tentang masalah musibah itu, yang kemudian siapa yang mengucapkan kalimat istirja itu, maka nanti Allah akan memuji orang ini karena kesabaran dia, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan ampunan, dan Allah akan berikan petunjuk kepada orang ini. Itulah keistimewaan kalimat istirja itu. Jadi sekali lagi, ini adalah kalimat yang memang hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu kata Sa'id bin Jubair. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ketika Nabi Yakub alaihissalam merasa kasihan anaknya hilang, di dalam Quran surat Yusuf ayat 84 itu disebutkan dengan ya asafa ala Yusuf. Jadi tidak dengan kalimat innalillah ya, tapi dengan kalimat kasihan, kasihan itu Yusuf, kasihan, kemana itu Yusuf? Ya asafa ala Yusuf, tapi tidak dengan kalimat istirja itu. Nah, di kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, di Al-Wabilus Sayyidnya itu, kalimat istirja ini merupakan kalimat zikir ketika ada musibah, az-zikru indal musibah. Jadi itu disebutkan di situ bahwa orang-orang yang kemudian membaca kalimat ini ketika ada musibah,
Sekecil apapun, bahkan tali sandal itu putus, itu dengan kalimat istirja, innalillah. Itu sandalnya putus itu. Jadi sebenarnya kalimat istirja itu bukan cuma kematian. Jadi musibah sekecil apapun dengan ucapan innalillah. Ada tabrakan, kecelakaan, musibah innalillah. Tapi kadang-kadang karena itu tabu, ada begitu. Ada orang sakit innalillah, tak mati kian memang macam mati. Jadi innalillah itu hanya identik dengan kematian. Padahal sekecil apapun kita mengucapkan kalimat istirja. Jadi di dalam kitab itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan begitu. Ya, orang itu kemudian mengucapkan kalimat istirja. Sampai kemudian sandal putus pun kemudian dengan kalimat innalillah. Itu masih lumayan. Masih lumayan itu ada kesadaran itu. Innalillah gitu ya. Saya paling kalau ada kebiasaan ketika kemudian mengucapkan kalimat-kalimat mesum, ketika kemudian itu kesandung atau apa, itu menjadi habit yang tidak baik. Maka dihindarkan gitu ya. Tapi kalimat istirja inilah yang menjadi ucapan yang harus kita ucapkan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kenapa ini kemudian menjadi penting untuk kita sampaikan pada kesempatan malam ini? Karena ini ada esensinya berkaitan dengan masalah waktu. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada terdiri dari dua ya. Yang pertama kalimatnya adalah innalillahi. Lalu kemudian berikutnya wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kalau artis-artis itu salah ngomong gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diulang. Itu banyak yang juga seperti itu. Nah, orang-orang Muhammadiyah tidak boleh gitu, harus paham dengan kalimat itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kemudian memahami ya, walaupun tadi sudah saya sampaikan kalimat istirja ini harus disampaikan, nanti sebelum saya jelaskan dua hal itu. Kalimat ini sebenarnya harusnya disampaikan atau kita ucapkan sekali lagi bukan hanya identik dengan persoalan-persoalan kematian saja, tapi juga musibah-musibah apapun, bahkan musibah sekecil apapun, kita biasakan dengan mengucapkan kalimat innalillah. Memang yang paling besar dan paling lumrah itu kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu, atau kalimat istirja itu menjadi pengantar kematian. Nah, karena kita memang paham betul bahwa semua di antara kita ini pasti akan meninggal dunia. Dan umur yang diberikan kepada kita itu adalah sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang memang sudah digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit saja. Dan kita sudah pernah saya sampaikan juga, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO itu, bahwa angka harapan hidup laki-laki dan perempuan itu, kalau laki-laki itu rata-rata hidupnya umurnya 69 tahun, sedangkan perempuan itu 74 tahun. Jadi lebih banyak perempuan umurnya, jadi lebih banyak janda ya daripada duda. Jadi bapak-bapak siap-siap yang sudah punya hitung-hitungan, kok Satya berempau 69. Jadi kalau yang perempuan itu 74, itu prediksi rata-rata dari Badan Kesehatan Dunia. Dan menurut penelitian juga bahwa kalau manusia modern di zaman sekarang ini, kalau dia kemudian sehat, makannya teratur, olahraga, dia nggak sakit-sakitan, sehat, maka dia matinya karena sepuh tua, maka paling banter 120 tahun. Jadi kalau sehat
kuat, olahraga, jaga semuanya, di check up terus, dijaga makanan segala macam, sehat, paling banter 120 tahun. Lebih dari itu tidak bisa sudah. Itu manusia modern ya. Jadi ini tidak bisa dibohongi, keriput ya, keriput. Kenapa keriput? Karena itu proses kita bernafas. Jadi bernafas itu kan bagian dari upaya mengambil oksigen, tapi sekaligus juga membakar sel-sel yang ada di tubuh kita sehingga kita pun menjadi keriput. Jadi kalau tidak mau keriput tidak usah bernafas ya. Ya mati, ya seperti itu dah. Jadi ini hal yang unik. Jadi paling panjang 120 tahun. Nah, menarik memang kalau umurnya Nabi Adam itu sekitar 1000 tahunan. Kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad ini dikasih kira-kira 60 sampai 70 tahun itu. Lebih dari itu sedikit. Ada satu riwayat yang kemudian disebutkan di situ ketika kemudian Nabi Adam itu minta kepada Allah tunjukkan keturunannya, salah satu keturunannya. Nah, ketika ditunjukkan salah satu keturunannya lalu kemudian dilihatkan itu Nabi Daud. Ini keturunanmu nanti. Nabi Adam ini tanya sama Allah, berapa umurnya keturunanku itu ya Allah? Itu 60 katanya. 60 tahun. Lalu kemudian umurku berapa ya Allah? 1000 tahun katanya Nabi Adam. 1000 tahun. Nah, karena dia kasihan gitu. Ya Allah, gimana kalau umurku diberikan sama Daud ini 40 tahun? Lalu kemudian disetujui, ada Allah di situ, kemudian ada malaikat menjadi saksi, berikan umurku kepada Nabi Daud itu. Sehingga kemudian dikasihkanlah umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Nah, gilirannya Nabi Adam ini sudah mau diambil nyawanya karena sudah hitungannya 1000 tahun ya, tapi terkurangi 40 tahun. Nabi Adam itu rupa-rupanya ngengkel, lupa. Ketika ditanya mau dicabut nyawanya, loh, kan masih kurang 40 tahun. Kan sudah diberikan, ngengkel terus Nabi Adam itu. Merasa belum waktunya katanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajahada Adam, fajahadat dzurriyyatuhu. Wa nusiya Adam, wa nusiyat dzurriyyatuhu. Wa khati'a Adam, fatiyat dzurriyyatuhu. Adam itu ngengkel. Makanya nanti anak keturunannya suka ngengkel-ngengkel ya. Jadi yang suka ngengkel-ngengkel itu memang keturunannya Nabi Adam ya. Jadi saya jongkok ya, alabun atau kar itu dari Nabi Adam lagi. Lalu kemudian Nabi Adam itu lupa bahwa ngasihkan umur lupa, makanya juga keturunannya suka lupa. Jadi kalau bapak-bapak agak lupa-lupa gitu, kok malah lupa ya? Ya turunan Nabi Adam tak apa. Jadi itu sudah keturunan Nabi Adam. Bahkan kemudian ada juga kemudian Adam salah dengan itu, lalu kemudian keturunannya juga begitu. Nah, untungnya lalu kemudian kita ini sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang salah satu hadiahnya itu kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bacaan Quran surat terakhir di surat Al-Baqarah itu, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Makanya di situ ada doa di ayat terakhir itu bahwa Allah akan mengampuni semua dosa anak Adam itu kecuali syirik. Dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya doanya itu adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kelebihannya umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini lupa, kalau kita ini salah, masih bisa kemudian memohon kepada Allah untuk tidak dihukum. Kalau umat-umat terdahulu itu ketika lupa, ketika salah tetap dihukum. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa. Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau itu tidak sengaja, lupa, maka kemudian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu ada tulisannya Syekh Mustafa Murad itu berbicara tentang malakul maut wal anbiya. Jadi malaikat maut dengan para nabi itu, dialog-dialog para nabi dengan
malaikat maut. Di situ ada dialog antara Nabi Adam dengan malaikat maut, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, sampai kemudian dialog malaikat maut dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ketika saya baca itu, ya Allah, luar biasa, bisa berteman dan bersahabat dengan malaikat maut itu kan. Untungnya di orang-orang Muhammadiyah tidak ada yang pernah berteman dengan malaikat maut itu. Jadi kalau ada dialog ditulis seperti bukunya itu. Jadi ini ada dialog ini luar biasa. Nah, salah satu dialog yang kemudian nanti bisa dipelajari adalah nanti kajian tentang bagaimana Nabi Musa dialognya dengan malaikat maut yang sampai dipukul sama Nabi Musa itu. Sampai kemudian matanya malaikat maut itu karena berwujud manusia sampai kemudian jatuh gitu. Kalau Musa Nabi Musa, antara nyabut engkau itu. Itu sampai begitu. Itu nanti ada dialog-dialog yang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah dialog antara Nabi Yakub dengan malaikat maut. Biasa tuh malaikat maut itu suka datang ke para nabi itu. Nah, diantaranya adalah kisahnya Nabi Yakub itu yang ada kemudian diceritakan di Imam Al-Ghazali itu di Muqasamatul Qulubnya itu. Ketika Nabi Yakub itu kemudian didatangi malaikat maut, mau ngapain gitu kan? Ya enggak, hanya sekedar bertemu saja. Lalu kemudian, apakah kamu mau mencabut nyawa saja? Oh belum katanya malaikat maut. Lalu kemudian Nabi Yakub bilang, nanti kalau kira-kira giliranku sudah mau dicabut, maka kabari aku dulu, kirim utusan-utusan kepada aku sehingga aku siap-siap, katanya Nabi Yakub. Oke, malaikat maut setuju. Nah, setelah itu kemudian beberapa waktu setelah itu malaikat maut datang. Kamu mau apa gitu kan? Mau mencabut nyawamu. Loh, kok mau mencabut nyawaku? Kan aku sudah bilang kalau kira-kira aku mau meninggal nanti kasih utusan-utusan ngabari aku supaya aku siap-siap. Kok sekarang sudah mau mencabut nyawaku, katanya Nabi Yakub. Lalu kemudian malaikat maut menjawab, aku sudah mengirim utusan-utusan kepadamu. Tidak merasa nih Nabi Yakub. Apa utusan-utusanmu itu? Pertama, rambutmu yang sudah memutih, itu utusan malaikat maut ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rambutnya memutih, itu utusan malaikat maut ya. Tapi tidak usah takut. Nah, lalu kemudian aku sudah mengirimkan utusan yang kedua juga. Jadi modelnya sudah mulai keriput gitu kan, itu bagian dari utusan-utusan malaikat maut. Dan yang ketiga adalah tubuhmu yang sudah tidak gagah, tidak seperti kemarin ya, waktu masih muda, keren, jalannya saja keren gitu. Sekarang sudah agak bungkuk-bungkuk gitu kan, jalannya itu utusan-utusan. Nah, ini dialog-dialog semacam ini ada di kitabnya Syekh Mustafa Murad itu, judulnya itu Malakul Maut wal Anbiya. Jadi dialog-dialog dan disitu kemudian diakhiri dengan model kematian yang husnul khatimah, su'ul khatimah, dan bagaimana cara-cara kemudian mendapatkan husnul khatimah itu. Itu bagus ya, semacam sebagai sebuah pembanding sih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sedikit kita bicara tentang umur tadi ya. Kalau masalah hitung-hitungan umur memang kita ini kan diberikan sedikit tadi ya, 60 sampai 70 tahun. Tetapi kalau kita belajar dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang soleh pun, ternyata kita menjadi kaget itu dengan umur. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Nah, ini kaitannya dengan tahun baru ya. Biasanya kan selalu doanya mantir lancar umur, tambahlah umurnya itu segala macam. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad itu 63 tahun. Beberapa sahabat rata-rata juga 60-70 itu. Dan di antaranya hebatnya, contoh Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang terkenal luar biasa, yang memimpin cuma 2 tahun setengah kepemimpinannya, sudah membuat negeri itu atau tempat itu
ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun rakyatnya yang menjadi mustahil. Semuanya menjadi muzakki. Jadi semuanya berkewajiban untuk memberi zakat, tapi tidak ada yang menerima zakat karena semua rakyatnya sudah sejahtera. Luar biasa. Seandainya ada pemimpin begitu, membuat rakyatnya dalam kepemimpinan 2 tahun setengah sudah tidak ada yang miskin. Semuanya tidak ada yang jadi mustahil. Jadi uang itu beredar diam saja itu banyak. Karena semuanya sudah mampu. Itu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tahukah ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz mau dilantik itu, sama sahabatnya itu bilang, ini akhafun nar, itu mau dilantik. Aku takut sama neraka. Ngetek itu mau dilantik, aku takut sama neraka. Itu modelnya. Sehingga kalau kemudian 2 tahun setengah kemudian makmur, bagus, wajar itu. Kalau di sini kan kalau mau dilantik, wah keren dulu gitu. Wah, foto-foto dulu. Tidak ada yang bilang ini benar, kok takut ke neraka, tidak ada ya. Tapi selamatkan dari itu ya. Nah ini model-model sampai sejahtera ini 2 tahun setengah. Tapi berapa umurnya Umar bin Abdul Aziz itu? Bapak dan Ibu mungkin kaget. Umurnya 39 tahun. 39 tahun. Meninggal. Beda dengan kita kan, ketemu orang, doa ki ya, bentar lanjut umur ya. Doa ki ya, bentar lanjut umur. 39 tahun. Sahabat Nabi yang kemudian bernama Sa'ad bin Mu'ad, yang kemudian kematiannya itu mengguncang aras. Sa'ad bin Mu'ad ketika kemudian meninggal dunia, aras berguncang itu. Karena dia menjadi orang yang populer, masyhur di alam malakut, di alam samawi. Berapa umurnya? 37 tahun. Baru masuk Islam 30 tahun. Dan selama 7 tahun dia melakukan kebaikan-kebaikan dan jihad-jihad dan sebagainya itu, sampai kemudian meninggal dunia itu, aras berguncang. Orang-orang yang masyhur di alam malakut. Ada orang-orang selama di dunia, dia kayaknya populer, masyhur, tapi alam malakut dia tidak dikenal karena tidak punya amal apapun yang dibanggakan di sana. Tapi ada orang-orang di dunia biasa saja, tapi dia begitu sangat populer dan masyhur di alam malakut. Itulah kenapa kemudian wali-wali Allah itu juga dirahasiakan. Makanya kita tidak boleh menghina seseorang tertentu, karena bisa jadi itu wali Allah. Dia mungkin orang biasa saja, dia orang bukan siapa-siapa. Tapi di alam malakut itu menjadi pembicaraan. Amal orang itu luar biasa. Amalnya hamba itu luar biasa. Dia di dunia bukan siapa-siapa. Tapi ada orang yang kemudian masyhur, populer di dunia, tapi ternyata di sana pun tidak ada yang tahu. Umurnya berapa? 37 tahun. Itu yang menjadi muhasabah kita. Kita ini kadang-kadang sudah lewat 37 tahun. Lebih, sudah 70. Menterlah coba umur ya, doa kita terus, tak mare-mare gitu ya. Nanti karenanya apa ya? Tidak apa-apa. Nah, yang lebih unik lagi, mungkin Bapak dan Ibu dulu yang sudah sepuh-sepuh ini, termasuk saya ini sudah sepuh gitu kan. Itu dulu pernah belajar bahasa Indonesia yang ngarang syair aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Namanya siapa? Khairil Anwar. Khairil Anwar itu yang dikenal dengan sajaknya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berapa umurnya Khairil Anwar itu? 30 tahun. Mati 30 tahun itu. Masya Allah. Bapak Ibu baru tahu kan? Ya duluan saya bacanya ya. Sebenarnya Bapak enggak baca. Itu 30 tahun. Itu terkenal dengan sajaknya dengan kalimat aku ingin hidup 1000 tahun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu akhirnya belajar dari itu ya. Imam Syafi'i sebagai madhab yang dipakai di Indonesia yang paling besar itu
umurnya cuma 54 tahun. Imam An-Nawawi, muridnya yang kemudian juga kitabnya juga banyak dijadikan kajian-kajian, umurnya cuma 45 tahun. Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain yang sering dijadikan rujukan di dalam masalah akhlak tasawuf itu 55 tahun. Dulu tidak ada laptop, Pak. Tidak buat bisa nulis-nulis banyak, tapi karyanya banyak. Sekarang Bapak tiap hari lihat laptop dan HP, tapi tidak ada karya-karya sama sekali. Nah, ini yang susah kan itunya. Jadi kalau kemudian memahami itu, ternyata umur itu tidak berkaitan dengan jumlah angka-angka itu. Katanya Syekh Samsuddin At-Tabrizi itu, temannya, sahabatnya Jalaluddin Rumi itu, umur itu hanya hitungan angka-angka itu saja. Tetapi sesungguhnya esensi umur itu adalah ketika orang itu berperan melakukan amal saleh, perilaku dan akhlaknya itulah yang kemudian punya nilai. Sehingga kemudian dalam hadis itu disebutkan pemuda yang kemudian perilakunya seperti orang tua itu adalah sebaik-baik pemuda. Tetapi sebaliknya, orang tua yang perilakunya seperti anak muda itu adalah sejelek-jelek orang tua. Dalam konteks artinya ketika ada anak-anak muda rajin ke masjid, biasanya di jalanan ada yang pacaran, ada yang begini, tapi dia kok rajin seperti orang tua, artinya seperti orang yang mau mati gitu kan, si anak-anak pujung terus, itu hebat ya. Kenapa? Karena kan orang tua itu kan modelnya kan rata-rata di masjid sudah sepuh-sepuh, yang batuk-batuk, yang anak muda jarang ya. Tapi kalau ada anak muda yang perilaku seperti orang tua itu hebat. Sebaliknya, ada orang tua yang kemudian perilakunya seperti anak muda, agoyo bilalakun. Tak tahu aja benar labakun itu sejelek-jelek orang tua. Nah, ada orang yang kemudian punya umur seperti itu, kata Samsuddin At-Tabrizi itu, yang kemudian ditanya, ada yang sudah sepuh umur 60 tahun, berapa umurnya kakek? Umurku baru 5 tahun. Loh, kakek kan sudah sepuh, karena aku baru merasakan nikmat hidup itu dengan ketaatan kepada Allah baru 5 tahun. Jadi bukan angka-angka itu umur itu. Maka kalau kemudian para tokoh seperti Imam As-Syafi'i yang kemudian umurnya 54 tahun, Imam Nawawi 45, Imam Al-Ghazali 55 tahun, ada yang 37 tahun, ada yang 39 tahun, di angka-angka seperti itu sebenarnya bukan itu. Tetapi adalah kehakikian kita ketika kita kemudian memerankan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itulah pemanfaatan umur. Jauh lebih dari itu semuanya adalah ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali dia sudah ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah an umrihi fima afna. Tentang umurnya, dia sudah habiskan untuk apa saja ketika dia masih ada di dunia itu. Itulah yang nanti akan ditanya. Satu pertanyaan Allah, umur yang diberikan Allah kepada kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian menyia-nyiakan waktu itu. Walaupun kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa sebaik-baik orang itu? Maka disebutkan adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang kemudian umurnya panjang lalu kemudian baik amalnya. Dan begitu sebaliknya, siapa orang yang paling jelek itu adalah orang yang umurnya panjang tapi jelek amalnya. Maka ini menjadi perhatian buat kita sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lalai atau menjadi orang yang ghaflah. Katanya Syekh Sami Al-Musaintiri itu mengatakan begini, orang tidur
tidak merasa dirinya sedang bermimpi kecuali dia sudah bangun dari tidurnya. Begitupun orang yang lalai, orang yang masih hidup di dunia ini tidak akan merasa menyesal dengan kesia-siaan waktu yang dia jalani kecuali dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, baru kemudian dia menyesal dan memohon untuk dihidupkan kembali. Tapi itu sudah tidak mungkin. Sama seperti orang tidur itu. Dia tidak sadar bahwa dia sedang bermimpi kecuali dia sudah bangun. Dan orang seperti kita ini banyak yang kemudian menyia-nyiakan waktu itu. Tidak akan pernah menyesal sebelum kita mati. Ketika kita sudah mati, memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan akan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sudah tahun baru, seberapa umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat penting yang harus kita pahami bersama. Ada dua kata itu, inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang pernah belajar tentang kecerdasan spiritual, siapa orang yang pintar secara spiritual itu disebutkan, dan itu kalimat atau viralnya kata-kata kecerdasan spiritual itu tahun 2000-an muncul dari tulisan Dana Zohar dan Ian Marshall yang mencoba menulis spiritual kills. Jadi orang yang cerdas secara spiritual itu yang pertama cirinya adalah dia tahu siapa dirinya dan mau kemana. Dan yang kedua, dia selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Dan yang ketiga, God spot dia, titik yang ada di otaknya itu tidak pernah tidak tersambung kepada Allah. Yang kalau kita pahami, pemahaman kecerdasan spiritual itu sama dengan gambaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan tafsiran tentang haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu. Siapa yang sebenar-benarnya takwa? Adalah orang yang selalu berada dalam kondisi taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat kekufuran, selalu bersyukur dan dia tidak pernah ingkar, dan dia kemudian selalu berzikir dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang memiliki kecerdasan spiritual, orang yang memahami inna lillahi. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang sedih keterlaluan ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ketika dia mendapatkan yang dia inginkan, dia juga tidak terlalu bergembira, berlebihan. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa dirinya adalah milik Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kemudian dia syukuri. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia meyakini bahwa itu adalah takdir Allah. Termasuk diantaranya adalah manajemen alhamdulillah. Rasulullah SAW pun mengajarkan manajemen alhamdulillah itu. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita baca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ketika pun kita berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ada ujian, kita pun ditanya mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Manajemen alhamdulillah ini menjadikan diri seseorang itu cerdas secara spiritual. Dan yang kedua adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita takut terhadap mati, karena mati itu sudah pasti. Tetapi juga di sisi lain kita jangan berharap-harap mati. Ketika kita punya ujian, masalah yang berat, jangan berharap-harap cepat mati. Jangan takut mati, tapi juga jangan memohon untuk segera mati. Yang dilakukan adalah bahwa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini kemudian bisa berada dalam jalur yang baik dan penuh dengan ketaatan, dan tergolong orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Terus berdoa kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, usahakan persoalan-persoalan dengan sesama manusia, keuangan, persoalan pernah mencaci, mencela, bermusuhan, segera akur, segera minta maaf.
Karena surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Bagaimana logika kita kemudian menggambarkan ada orang penuh kedengkian, ada orang penuh dendam, ada orang penuh kebencian mau masuk surga? Tak ada itu. Biqalbin salim. Urusan-urusan kemanusiaan datangilah silaturahim, minta maaf, akur yang baik. Dan yang ketiga, orang yang cerdas secara spiritual memahami wa inna ilaihi raji'un itu, dia tidak ingin hanya beramal pada posisi selama dia masih hidup, tetapi dalam kondisi mati pun dia tetap mendapatkan aliran pahala dari apa yang dia buat. Itulah yang disebut di dalam Quran surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Teruslah buat jejak-jejak yang baik, peninggalan-peninggalan yang baik, amal-amal jariah yang baik, hatta kita pun mati nanti amalnya tetap mengalir karena kita memahami betul kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.